Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita kembali lagi di renungan harian HKBP Tebet. Pada hari ini, Jumat 6 Januari 2023. Kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibacakan. Begini firman Tuhan. Ayat renungan kita pada hari ini, Jumat 6 Januari 2023, diambil dari Lukas 4 ayat 12. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Kita mengetahui di dalam perjumpaan Yesus dengan iblis di padang gurun, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, inilah jawaban Tuhan Yesus, firman Tuhan kita hari ini, untuk menyatakan bahwasanya tidak boleh ada orang yang mencobai Tuhan Allahnya. Begitu juga dengan iblis. Iblis adalah ciptaan Tuhan dan dia tidak boleh mencobai Tuhan Allah, mencobai Tuhan Yesus dalam penciptaannya, dalam segala aktivitasnya. Karena kita mengetahui iblis adalah malaikat yang menjadi penggoda untuk manusia agar tidak taat kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita juga, jangan sesekali kita mencobai Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin secara pemahaman kata, mencobai Tuhan Allah mungkin hal yang tidak mungkin terjangkau kita untuk melakukan hal tersebut, mencobai Tuhan Allah. Tetapi dalam praktek kehidupan secara sederhana, firman Tuhan menyampaikan hari ini kepada kita agar kita tidak mencobai Tuhan Allah dalam hidup kita. Apakah pencobaan untuk Tuhan Allah? Di tahun yang baru ini, kita diajarkan untuk tidak mencobai Tuhan Allah dalam praktek kehidupan kita. Kalau kita bertanya, apa pencobaan akan Tuhan Allah? Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dalam iman kita memiliki tanggung jawab, memiliki tugas yang harus kita emban sebagai orang percaya. Maka dari itu orang percaya pasti mengetahui dan sering mendengar tentang rambu-rambu ataupun perintah-perintah Tuhan yang harus kita jalani. Maka dari itu di tahun ini kita harus melakukan apa yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Mencobai firman Allah, mencobai Tuhan Allah itu merupakan praktek yang sering kita lakukan. Misalnya, kita sudah mengetahui hal yang akan kita lakukan berdosa dan tak layak di hadapan Tuhan, tetapi kita tetap melakukannya. Kita mencoba bahwasanya apakah Tuhan berkenan dengan kesalahan saya? Inilah contoh-contoh, inilah hal-hal yang sering menjatuhkan kita
untuk mencobai Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah sangat jelas memiliki segala jenis pengamatan ataupun pantauan kepada kita, maka dari itu tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita diarahkan agar tidak mencobai Tuhan Allah dengan tetap setia melakukan perintahnya. Apabila kita mengetahui hal itu tidak layak di hadapan Tuhan, hal itu menyakiti sesama kita, maka dari itu kita jangan melakukannya. Di tahun profesionalisme HKBP tahun 2023 ini, diharapkan kita senantiasa untuk memiliki tanggung jawab yang keras, tanggung jawab yang harus kita lakukan, karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Jangan kita mencobai Tuhan dengan praktek-praktek kehidupan kita. Karena itu sama saja dengan kelakuan iblis yang dilakukan kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, tugas dan tanggung jawab seakan-akan berat, tetapi kita senantiasa dimampukan Tuhan untuk menjalani dan melakukannya. Tetap kuat, selamat menjalani tahun yang baru ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuntunlah kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sering kami mencobai Tuhan dengan pura-pura melakukan sesuatu dalam mencari keuntungan kami. Kami mengetahui, Tuhan mengetahui perbuatan kami. Tapi kami seakan-akan tidak mengindahkan. Kami seakan-akan melarikan pemaknaan dalam kehidupan kami. Tetapi di tahun yang baru ini ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami melalui Roh Kudus Tuhan, agar kami tetap setia melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Hari yang baru dan berkat yang baru ini ya Tuhan, kiranya senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami sampaikan harapan kami dan segala keinginan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.